Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita ulangi lagu ini bersama-sama saudara. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah setiap waktu. Nyanyian pujian dan manis kau dengar, hatiku bersuka. Setiap waktu Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak laki-lakimu dan kami anak-anak perempuanmu di dalam hadiratmu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Tuhan, kami cuma mau bilang, Bapa, kami kangen padamu. Kami rindu akan hadirat.
Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Kau. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu. Beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar Lewi Pondok Gede. Tuhan, biar pengurapan yang sama turun atas kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Tuhan, biar kami satu keluarga boleh mengerti apa yang hati-Mu. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Melainkan akan berhasil melakukan apa saja yang dikehendaki Bapa. Yuk colek kiri bilang begini, hari ini saya akan dapat firman. Katakan amin. Jalanmu tak terselam. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Katakan amin. Katakan amin. Tempat di mana yang kita duduk adalah gunung kudus Tuhan. Katakan amin. Tapi kita masuk ke dalam masa yang sulit. Masa yang gak mudah. Tahun lalu, di awal tahun, satu negara kecil berantem dengan satu negara besar. Dan yang kita nggak tahu adalah ternyata negara besarnya adalah penghasil gandum nomor 1 dunia. Dan negara kecilnya ini penghasil gandum nomor 2. Saya lupa nomor 2, nomor 3. Apa yang terjadi? Krisis pangan terjadi di seluruh dunia. Dan kita baru lewat 2 minggu ya. Terjadi konflik lagi di Timur Tengah. Dengar, hari-hari ke depan penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal, Tuhan pasti menyertai kita. Penyertaan. Oh, rabas. Dengar, umat Tuhan, kita nggak ngerti, kita bingung. Berapa banyak anak-anak remaja takut. Kenapa? Takut nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena keuangan orang tua lagi sulit. Tapi hal yang sama terjadi anak-anak yang kuliah. Saya ketemu juga ada yang nggak mau lulus Pak Bu. Saya bilang, kok belum lulus? Ntar deh Kak, ujung-ujungnya cuma satu. Kak, ntar kalau lulus dapat kerjaan nggak ya? Lalu yang kerja juga penuh dengan ketidakpastian. Perusahaan akan bertahan atau enggak? Ya. Sekali lagi kita butuh Tuhan. Katakan amin. Kita perlu Tuhan. Tapi kalau dari tempat ini saya mau bilang begini. Untuk yang generasi 40-50 mungkin agak aman. Karena kita ngerti cari Tuhan. Tapi mari yuk, om, tante, opa, oma, kita harus bantu generasi muda untuk bisa ketemu Tuhan. Gen Z, milenial, terlalu banyak informasi. Saking terlalu banyak informasi, banyak di antara mereka mulai bingung. Dan gak ngerti mau kemana. Bahkan beberapa di antara mereka bilang gini, Kak, Tuhan itu ada gak sih? Saya pertanyaan-pertanyaan simpel. Kalau Tuhan ada, kenapa orang tua saya cerai? Kalau Tuhan ada, kenapa saya harus kehilangan anggota keluarga saya karena sakit penyakit? Katanya Tuhan ada. So begitu banyak hal ya. Nah hari ini saya cuma bilang gini, Tuhan gak pernah kalah. Katakan amin. Setuju? Tuhan, saya gak ada lawan. Dan dari mimbar ini saya mau bilang gini, setan gak pernah bisa gagalin rencana Tuhan. Mau tahu kenapa?
Karena setan, dengar, ciptaan gak akan pernah menang lawan sang pencipta. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan, sesuatu yang cukup unik adalah begini. Ada yang, kita kan anak sang pencipta. Masih ingat waktu di sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita umat pilihan, betul ya? So setan gak akan pernah bisa gagalin rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi manusia bisa gagalin rencana Tuhan. Kali tangkap ini baik-baik. Setan gak bisa. Setan udah pasti kalah. Tapi seringkali setan bisa bisikkan hal-hal yang gak benar ke dalam kita. Sehingga kita, kenapa kita bisa gagalin rencana Tuhan? Karena cuman kitalah yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Mari yuk tangkap ini baik-baik. Kalau gak mau belajar, gimana mau dapat beasiswa? Nggak mau belajar pas-pasan, gimana bisa masuk UMPTN? Saya sering bilang kepada anak-anak muda, kuliah itu murah. Siapa bilang kuliah itu mahal? Kuliah itu murah buat yang pinter. Tapi kuliah itu mahal banget. Buat yang apa? Yang malas. Nggak mau belajar. Di saat kejar nilai, dia kejar pasangan. Yang notabene-nya nanti jadi istri, jadi suami orang lain pula. Di saat harusnya dia kejar nilai, dia kejar skor game. Berapa banyak saat ini, maaf bukan cuma anak-anak, tapi banyak orang tua juga yang terikat game. Tanpa sadar. Saya ingat pas kapan ke rumah sakit, ada, bukan di sini ya. Ya tapi ya mau gak mau saya harus ngomongin ya, seorang papa muda gitu ya, tangannya gendong anaknya, lagi pakai ini. Yang sebelah, pengen langsung, tapi nggak ya. Nggak ada mimbarnya ya di rumah sakit ya. Hati-hati. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau nggak mau kerja, gimana kapan mau beli rumah? Kalau nggak mau kerja, bagaimana mungkin bisa menghidupi orang tua? Kalau hidup sembarangan, bagaimana mungkin rencana Tuhan tergenapi? Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan kasih ayat yang berikutnya. Tapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Katakan amin. Tapi berapa banyak yang nyampe di kelimpahan? Kayaknya kita lebih ngerti doa Bapa kami ya. Berikan kepada kami makanan, minuman. Itu kita ngerti. Kelimpahan, kayak sesuatu yang cukup di awang-awang. Kelimpahan, kayaknya cuma di khotbah doang deh. Pertanyaannya, Tuhan gak pernah bohong. Kalau mau lebih dalam lagi, izinkan saya lebih dalam sedikit ya. Apakah semua yang pernikahannya diberkati di gereja pasti diberkati? Bukan berarti di gereja gak ada berkat. Tapi pertanyaannya gini, sebelum pemberkatan nikah, benar gak kita akui? Benar gak kita akui? Udah pernah ciuman belum? Pernah sampai di mana? Seringkali kita tutup-tutupin. Dengar, waktu kita tidak terbuka, Tuhan itu sabar. Tuhan itu pengampun. Katakan amin. Tuhan itu gak masalah Pak Bu. Ketika di handphone ini ada video porno pun, gak berarti begitu keluar rumah, keluar dari gereja langsung disamper geledek. Tuhan gak begitu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tapi saya mau kasih tahu. Tapi ada setan. Setan tahu isi handphone ini. Dan setan bilang begini, Tuhan gak boleh. Masih ingat cerita Ayub? Setan bilang gini, Tuhan gak boleh berkati. Anak ini gak akan kuliah. Masa depan anak ini saya yang pegang. Kenapa? Saya tahu apa yang ada di sini. Betul Tuhan itu penuh kasih. Tapi Lewi, ingat, Tuhan itu adil. Katakan amin. Dan setan sering main di area sini. Yuk, tokoh pertama yang kita mau pelajari gitu ya. Rancangan-rancangan Tuhan yang pernah gagal dalam hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat. Multimedia boleh slide yang pertama. Siapa yang gak kenal Simson? Simson seorang anak perjanjian. Katakan anak perjanjian. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Yes. Mamanya Simson itu mandul.
Oh Rabasya. Lewi, lihat ini baik-baik. Tuhan kita spesialis membuat yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Berapa banyak cerita orang mandul di Alkitab dan mereka punya anak. Lewi, lihat ini baik-baik. Kamu pasti akan punya rumah. Anak-anakmu pasti akan kuliah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang murah hati. Malaikat datang, lalu malaikat bilang, kamu akan mengandung, tapi ada peraturannya. Yang haram kamu gak boleh makan. Minuman yang memabukkan gak boleh. So, singkat cerita, ada peraturan. Katakan peraturan. Nah, tapi kalau Gen Z, milenial gak mau. Peraturan dibuat untuk Saya sering ngomong ke anak-anak muda. Percuma punya potensi. Setuju gak? Semua punya potensi. Pemain sepak bola yang bagus banyak. Tetapi hanya yang megang, yang ikut perlombaan, yang menang, yang juara satu. Itu yang namanya tercatat. Percuma punya potensi, tapi kalau gak pernah bertanding. Pertandingan ada apa? Peraturan. Katakan amin. Di rumah pasti ada, di gereja pasti ada peraturannya, di kantor pasti ada peraturannya. Ikuti peraturannya. Ada peraturannya. Gak bisa hidup sembarangan. Tetapi maaf, Simpson, saya langsung ya, biar makan siang kita gak mundur ya. Simpson hidup sembarangan. Simpson hidup dalam slide yang kedua, dosa seks. Simpson seorang yang diurapi Tuhan, yes. No, salah. Slide yang kedua, yes. Pengurapan dalam Simpson begitu dahsyat. Mungkin dan Alkitab catat dengan rahang keledai dia bisa pukul 1000-an musuh. Kebayang nggak? Model Simpson ikut UFC menang terus. Ikut tinju, saya nggak ada lawan. Mungkin kalau bahasa tahun 2023 ya. Kalau dia yang main musik, ya Tuhan kuat men. Wah, kalau dia yang khotbah, udah kalau dia doa, sakit sembuh, setan kabur. Ya, pengurapannya kencang, betul. Nggak ada yang menyangkal pengurapan Simpson. Tetapi Simpson hidup dalam dosa seks. Dia jalan ke Timna, lalu dia bilang gini, Pa, aku suka gadis itu, bawa pulang. Papa mamanya udah coba ngingetin, nak, tidak adakah gadis di Israel sehingga kamu harus ngambil dari orang yang tidak bersunat. Tapi Simpson bilang begini, Pa, aku suka, ambillah. Dosa seks itu gak ada kata puas, Pak Bu. Dosa seks sama dengan dosa uang. Selalu ingin lebih, dan lebih. Sama seperti motor, mobil, gigi 1, gigi 2, gigi 3, tabrakan. Simpson hidup dalam dosa seks. Maaf. Dosa seksnya ngeri banget. Nanti baca-baca di Alkitab ya. Istrinya dia kasih ke temannya. Lalu dia ambil istri yang lain. Saya mewakili generasi muda. Generasi muda bilang begini, Gen Z, gak mungkin hidup kudus. Bohong. Ada anak muda bisa hidup kudus. Kita punya 2 tahun masa COVID, semua belajar online. Belajar download handphone di password, aplikasi di password, hidden file. Papa mama dari mimbar nih saya mau bilang gini, nanti pulang ajak ngomong anak-anak. Papa dengan anak perempuan, mama dengan anak laki. Lalu lihat saya baik-baik. Please, nadanya jangan tinggi. Nadanya lembut. Nah, kamu sempat lihat gambar porno gak? Kak, Dek, boleh gak mama nanya, papa nanya, kamu lihat gambar porno gak? Nadanya jangan tinggi. Dengar, Lewi, kita harus bantu generasi ini. Katakan amin. Generasi ini berkata begini, semua onani masturbasi. Bohong kalau enggak. Onani masturbasi udah kayak puasa. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Oh, besok mau pelayanan? Enggak. Sesudah pelayanan, iya.
Dosa seks nggak pernah puas. Nggak punya uang, onani masturbasi. Nanti punya pacar, praktekin semua film yang dia tonton. Saya ketemu dengan ketua youth salah satu cabang. Maaf, masuk online lagi. Dia cerita, dia bilang gini, Kak, saya mau mundur dari pelayanan. Loh, kenapa? Dia bilang gini, Kak, anak ini baik. Kak, saya nggak mau jadi hamba Tuhan muna. Saya pelayanan, tapi onani masturbasi jalan terus. Terus saya dengan anak remaja yang nggak mau ke gereja lagi. Dia nggak mau ke gereja lagi. Kenapa? Dia bilang gini, Kak, di gereja dalam penyembahan yang begitu dalam, di worship bahasa roh. Dia bilang gini, waktu saya lihat lawan jenis, saya ngebayang seperti yang di film-film. Dosa seks itu liar banget. Ya. Dan sekali lagi, Lewi, kita harus bantu anak-anak kita untuk mereka menang. Katakan amin. Simpson hidup dalam dosa seks. Pengurapannya kencang. Ya. Mungkin ini akan membuat pertanyaan liar. Kok bisa orang yang diurapi hidup kayak begitu? Ya. Kenapa? Ini akhir zaman. Zaman Simpson aja udah ada. Ya. Lalu dosa seks menyebabkan apa? Slide yang berikutnya. Buta. No, salah. Simpson dibutakan. Kita tahu ketika rambutnya mulai digunting, ini urutannya kayak berantakan. Ini Saul. Ya. Simpson dibutakan. Dosa seks menyebabkan buta. Seorang yang terikat dosa seks, maka semuanya boleh. Salah satu pengajaran yang cukup mengerikan di akhir zaman ini, dan sudah mulai masuk gereja Pak Bu, kan anak muda, gak apa-apa buat dosa, yang penting bertobat. Kelihatannya rohani, tapi bahaya banget. Bahaya banget. Kita tahu firman Tuhan bilang ini, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Lalu apalagi yang terjadi dengan Simpson? Simpson jadi badut Pak Bu. Nanti buka kita hakim-hakim ya. Orang Filistin lagi bikin pesta, panggillah Simpson untuk melawak bagi kami. Apa itu badut? Badut itu, setuju nggak? Badut itu pakai make up. Saat apa? Saat tugas. Selesai tugas mau tidur dia pakai make up nggak? Dari mimbar nih saya mau bilang gini. Di mimbar, di gereja, dan di luar gereja harus sama. Jangan jadi badut. Saya ketemu juga dengan anak muda yang dia bilang gini, Kak, percuma ke gereja, lihat tuh para pelayannya, wah pacarannya ngeri banget. Percuma lah saya ke gereja, tuh ada tuh teman kantor saya rajin di gereja, wah tapi di kantor kayak apa tuh? Lain di depan, dan biarlah kita tetap sama. Katakan amin. Hal yang paling berat adalah begini, bisa nggak kita menghidupi apa yang kita ucapkan? Kalau nasihatin orang kan paling jago. Pasti saking hebatnya hal-hal yang belum kita lakukan juga kita omongin. Kalau training pengkhotbah, saya selalu ingetin satu hal. Jangan pernah khotbahin firman yang belum kamu lakukan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Baru tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tapi sekali lagi, kalau ngomong, kalau nasehatin, kalau konseling, wah kadang hal-hal yang terlalu bombastis. Tapi yuk hari ini biar kita sama seperti Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, hanya untuk satu, Memuliakan nama-Mu. katakan amin. Bapak Ibu pernah gak kebayang nanti anak-anak Bapak Ibu waktu nikah berantem, kita tahu pasti berantem ya, itu berantem, anak-anak ke Bapak Ibu,
Kok kamu gak ke pendeta? Enggak. Pak, saya lihat ya, papa sama mama gak pernah berantem. Padahal kita kalau berantem gak di rumah, di mall. Saya bilang, mau berantem pastilah ada salah paham, betul ya. Jangan di rumah, jangan di mobil. Berantem di luar rumah. Jadi anak-anak kayak gini, mak bapak gue malaikat loh, gak pernah berantem. Jangan dikit-dikit marah, hati. Para pelayan Tuhan, termasuk saya, di mobil, ngacok tuh pendeta tuh. Tuh anak-anak di belakang denger loh. Denger. Oh, pendeta ngaco ya. Kok gitu ngapain ke gereja? Itu sebabnya Gen Z hilang dari gereja. Tapi puji Tuhan di tempat ini masih ada. Katakan amin. Mau tahu kenapa anak-anak masih ke gereja? Masih terima uang jajan Pak Bu? Ujian sebenarnya adalah waktu mereka mulai kerja. Masih enggak mereka mau ke gereja? Mimpi dari anak-anak remaja. Satu, mereka mau kabur dari rumah. Banyak yang bilang gini, Kak tunggu ya, ntar saya udah kerja, saya punya gaji sendiri, saya ngekos Kak, nggak mau di rumah. Kenapa? Panas. Di rumah selalu kakak yang lebih bagus, adik, saya maaf, saya ini anak bodoh, anak sial, anak tidak berguna. Sekali lagi, Lewi Pondok Gede, biarlah rumah kita menjadi surga bagi anggota keluarga kita. Katakan amin. Pasti ada disiplin, tapi lebih, yuk papa mama pulang, anak-anak. Katakan amin. Pujilah, papa bangga loh punya anak kayak kamu. Katakan amin. Hal yang sama, para orang tua, peluk orang tua, peluk mertua. Katakan amin. Kayaknya aminnya agak fales ya. Simpson dibutakan. Betul, tapi pada akhirnya Simpson bertobat. Di masa akhirnya dia bilang begini, Tuhan urapi aku sekali lagi. Dan Tuhan kasih kekuatan, dia robohkan tiang. Dan Alkitab catat di Hakim-Hakim, yang mati pada waktu Simpson mati lebih banyak dari waktu dia hidup. Tapi Lewi, saya mau tanya begini, apakah rencana Tuhan bagi Simpson untuk dia jadi badut? Apakah rencana Tuhan bagi Simpson untuk dia dibutakan? Apakah Tuhan punya rencana buat Simpson dia mati dengan cara begitu? Sekali lagi, kita bertanggung jawab atas hidup kita. Katakan amin. Jangan salah. Alkitab catat gini, pilihlah hidup, pilihlah berkat, jangan kutuk. Lalu yang kedua, seorang yang begitu luar biasa. Kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai 27. Multimedia boleh bantu? 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Yuk, suara kuat, kuping dengar suara sendiri. 1, 2, 3. Menguasai, sebentar, kuasai dirimu saat di jalan, kuasai dirimu saat bawa kendaraan, kuasai dirimu dalam segala hal. Katakan amin. Yuk lanjut, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota fana, tetapi kita untuk memperoleh 26. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan mukul. 27. Aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya, apa maksud ayat ini? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Itu pelayan Tuhan loh. Pacarannya gak bener. Itu aktif di gereja loh. Tapi nyolong. Jangan sampai sekolah, kampus, tempat kita kerja, jangan sampai keluarga besar kita, marga kita bilang gini, iya ini aktif di gereja, tapi kelakuannya, jangan aku sendiri ditolak. Katakan amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Sebentar. Kenapa kita susah dibentuk?
Cuman satu, kurang rendah hati. Katakan amin. Kalau kita mau tahu pelajaran, semua dari pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, cuman satu, rendah hati. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kurang rendah hati, pasti gak mau dengerin istri. Kalau kurang rendah hati, pasti gak dengerin suami. Oh, gaji gue lebih gede kok. Kalau kurang rendah hati, pasti gak mau dengerin anak-anak. Ini gereja lain ya. Kalau di gereja lain kan orang tuanya sih bilang gini, nak, tahu apa kamu? Papa mama sudah banyak apa? Asam garam. Pak Bu mau tahu nggak? Anak-anak bilang gini, ya ilah mah, pak, pelajaran baru asam garam. Gue udah belajar NHCl. Setuju pelajaran anak-anak lebih hebat dari zaman kita? Matematikanya lebih bagus? Lihat saya baik-baik. Seringkali Tuhan pakai anak-anak nyelamatin usaha para orang tua. Tapi seringkali karena kita anggap bocil, sekya, ngerti apa? No. Dengar, Tuhan akan pakai kita semua. Katakan amin. Ku mau sepertimu, Yesus. Ayo jadikan sebagai doamu. Disempurnakan Tuhan selalu kasih hati yang lebih rendah. Kasih kelemah lembutan bagi setiap kami. Memuliakan namamu. Tokoh Alkitab kedua adalah Saul. Nah, boleh keluarin yang ada mahkota. Yes. Saul memulainya dengan rendah hati. Lewi. Saya kasih kisi-kisi sedikit ya. Ini kalau buat anak sekolah seneng dapat kisi-kisi ya. Benyamin adalah suku yang dibinasakan. Saya ingat ya ditawari perang antara 11 suku lawan 1. Kenapa? Karena Benyamin dosa seks juga. Itu ngeri banget ya. Oke, balik. Berapa sering di antara kita kadang kita merasa lemah, gak bisa. Siapa sih saya? Sarjana saya kurang, nilai saya kurang. Soft skills. Anggap, enggak lah yang lebih pinter kakak. Masih ingat Musa, abangku aja. Masih ingat Yesaya, siapa saya orang yang najis bibir. Dan Tuhan dekat dengan orang-orang yang merasa gak bisa. Supaya genaplah firman Tuhan. Apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang tidak berarti. Itu yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Saul memulai rendah hati. Raja pertama dipilih dari suku yang nyaris dibinasakan. Ketika perang antara 11 suku, 2 kali Benyamin menang. Tapi ketiga kalinya Benyamin dihabiskan. Hampir putus. Dan dari suku yang hampir dipunahkan, raja pertama muncul. Sampai saya nangkep, oh sebenarnya ada tafsiran yang lebih lagi, ada pelajaran yang lebih. Daud itu suku mana? Yehuda. Suku Benyamin senjatanya apa? Umban, Pak. Jadi saya mau kasih tahu, yang harusnya ngalahin Goliat bukan Daud, Saul. Ya lucu ya. Daud, Benyamin senjatanya bukan umban. Pengumban tepat adalah suku Benyamin. Wah itu sniper semua tuh. Dan Daud, Bani Yehuda. Jadi gini, kalau Tuhan mau pakai, tetap Tuhan akan pakai. Katakan amin. Ketika Samuel mau milih raja pertama, Saul ngapain? Saul ngumpet Pak Bu. Nanti baca kitabnya. Saul ngumpet, Saul rendah hati, tahu diri. Siapa saya? Siapa suku saya? Kebayang Saul tinggi, dikatakan tingginya lebih, sebahu lebih dari semua orang Israel. Ini jangkung nih. Ini cocok main basket nih, ngumpet. Sampai Samuel bilang ini, itu dia dari sebelah sana lagi ngumpet, bawa dia ke sini. Dan Saul diurapi sebagai raja yang pertama. Dengar, Saul ketika dipilih jadi raja nggak mau. Saul rendah hati, tahu diri. Saul ada dikasih yang mula-mula. Masih ingat waktu kita kasih mula-mula pertama kali ikut Tuhan? Senang ke gereja. Cari Tuhan. Disuruh apa aja? Mau. Melayani adalah kehormatan. Kasih mula-mula. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Gue dimanfaatin. Oh ini yang pengerja ngerti ya. Itu makanya bilang gini, selidiki aku. Lihat hatiku,
Apakah apakah ku ku sungguh mengasihi? So, Saul rendah hati waktu dia belum punya apa-apa. Tapi ini juga yang sering, ini kita belajar ya. Belum punya apa-apa mah rendah hati. Wah, saya ingat dulu banget waktu saya masih pelayanan sekolah minggu di retret. Ada seorang anak sekolah minggu, dia tulis begini. Dia tulis tulis surat buat orang tua. Ini anak sekolah minggu tulis begini. I wish my dad never had a car. Saya berharap papa nggak pernah punya mobil. Udah pendek kata. Dia begini. Dulu waktu kita belum punya mobil, kita naik angkot ke gereja. Di angkot kita ngobrol. Tapi semenjak papa punya mobil, papa nggak pernah ke gereja lagi. Tiap Sabtu kita berangkat ke puncak. Pulangnya Minggu sore. Terus dia tulis di surat gini, I miss my Sunday school. Terus waktu surat itu mau dikasih, wah kita repot. Saya waktu itu masih asisten guru sekolah minggu, aman. Koordinatornya yang apes. Kenapa? Karena bapaknya itu tinggi besar. Gede banget. Waduh, ini gimana nih? Siapa yang berani? Tapi yang luar biasa. Saya mau kasih tahu gitu. Surat itu tetap dikasih. Papanya bertobat. Dan sekarang papanya melayani Tuhan. Dari jadi diaken, jadi hamba Tuhan. Butuh kerendahan hati. Anak itu cuma tulis gini, I miss my Sunday school. Oh Rabasya. So seringkali berkat itu yang bikin kita jauh dari Tuhan. Lewi tetap percaya engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tapi tolong tangkap ini baik-baik. Adam dan Hawa jatuh di mana? Adam dan Hawa jatuh di mana? Taman Eden, Pak Bu. Setuju nggak? Taman Eden. Nggak ada perumahan di Bekasi, di Pondok Gede. Nggak ada perumahan di Jakarta yang kayak Pondok Eden. Di Pondok Eden nggak usah melihara ikan di akuarium, kolam Pak Bu. Melihara anjing nggak di kandang. Singa pun dia pelihara. Dalam kelimpahan Adam dan Hawa jatuh. So, kadang mungkin kenapa Tuhan belum kasih kita kelimpahan. Bukan karena Tuhan pelit. Tuhan pengen kita selamat. Tapi kalau engkau dibaharui pemahamanmu, engkau bertambah dewasa, engkau akan dipercayakan. Katakan amin. Maaf. Berapa banyak konseling pernikahan, begitu berantem, yang istri keliling mall. Yang suami, maaf, ini tempat lain ya, keliling panti pijat. Kenapa? Punya hepeng, punya doi. Tapi kalau nadong hepeng, duitnya nggak ada, berantem, ya nggak kemana-mana. Sampai sini bisa nangkep. Terkadang Tuhan izinkan nama dia dipermalukan. Begitu kita nggak punya uang, kita bilang ini, Tuhan pelit. Mana Tuhan nggak mampu? Tuhan izin, buat Tuhan nggak apa-apa saya dibilang jahat. Yang penting kamu keluarga selamat. Katakan amin. Yuk hari ini ngerti Tuhan lebih lagi. Ngertiin Tuhan lebih lagi. Ya Papa yang baik. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan. Biji mata. Susah ya buat kita percaya. Tuhan bela. Enggak, Tuhan izinin saya difitnah. Saya dijahatin. Mertua benci sama saya. Saya di PHK di kantor. Mana biji mata? Yuk sekali lagi saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Tempat di mana engkau duduk, Gunung Kudus Tuhan. Katakan amin. Yuk berdua bersama Tuhan. Terus sering kita dengar begini, Tuhan gak ngerti nyesel. Tuhan bukan manusia yang bisa nyesel. Tuhan tahu A to Z-nya. Wah tadi pujian penyembahan Alfa dan Omega, betul? Tapi tahu gak, Tuhan bisa nyesel Pak Bu. Multimedia bantu 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Akunya ini besar Pak Bu. Ini bukan Samuel. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia berbalik daripada tidak melaksanakan firmanku, maka sakit hatilah Samuel. Ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Mari lihat saya baik-baik. Waktu kita melanggar firman, tetap balik di ayat yang tadi.
balik di ayat yang tadi. Jangan sampai Tuhan nyesel, Tuhan mengangkat kita. Para hamba Tuhan termasuk saya. Katakan amin. Jemaat, jangan sampai Tuhan nyesel, Tuhan percayakan promosi. Dulu belum punya pacar setia, begitu punya pacar bolong-bolong. Dulu berdoa buat kerjaan, begitu dapat kerjaan lupa ke gereja. Dulu capek kerja, Tuhan kasih usaha dong, begitu punya usaha minggu buka. Jangan. Dan bahkan Samuel, tahukah bahwa semua yang dipercayakan kepada kita ada lewat bapak rohani, kakak rohani. So waktu kita gagal, waktu kita jatuh, yang sedih itu dua, Tuhan dan juga otoritas yang di atas kita. Katakan amin. Mari jangan bikin nyesel pendeta yang pernah memberkati engkau. Jangan pernah bikin nyesel kakak rohani yang pernah promosiin. Jangan bikin nyesel orang tuamu. Katakan amin. Oke, Simson dan Saul. Gambar yang slide yang berikutnya dong. Saya ingat suatu pagi waktu saat teduh, apa yang Saul lakukan waktu awal rendah hati, tapi untuk mempertahankan posisi dia ngapain? Nyingkirin. Ini bahasa sekarang ya. Tahu nggak? Hati-hati lo, nyingkirin. Saul melempar tombak kepada Daud. Dia ingin membunuh Daud. Betul kita nggak membunuh pakai pisau, takut hukum pidana. Tapi tanpa sadar, tempat lain ya, bukan di sini ya. Kita membunuh sesama kita dengan perkataan. Kita jelek-jelekin, kita fitnah. Dia mah nggak sayang sama mama. Mana? Jati. Dalam pelayanan, jangan bersaing. Amin. Amin. Oke. Simson dan Saul. Saul jatuh ke dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul merasa dia memiliki. Saul memulai dengan rendah hati, tapi dia melakukan apa yang bukan menjadi bagian. Dia bukan imam. Yuk para pelayan Tuhan, sekali lagi termasuk saya. Perhatikan ini. Saul raja, imamnya Samuel. Tapi di dalam peperangan, Saul memimpin ibadah. Berarti begini, jangan ambil yang bukan bagian. Katakan amin. Jangan rebutan posisi pelayanan. Saul merasa karena dia raja, boleh ambil. Dan saya raja. Dan karena itu dia dicopot. Mari saya ngomong ke dalam keluarga, jangan ambil bagian saudara. Terus kalau bagian warisan saya yang diambil, gak apa-apa. Warisan kita Tuhan. Amin. Yang amin yang gak punya warisan. Itu pendeta ngomongnya enak tuh. Dia gak tahu kan berapa digit. Notabene-nya kesalahan Saul sempat diulangi oleh Daud. Lihat saya udah harus segera tutup. Multimedia boleh siapin, bantu saya firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Daud mengulangi kesalahan Saul. Saul merasa dia raja, dia boleh mimpin ibadah. Daud merasa dia raja, dia boleh ambil istri bawahan. Dosa itu turun Pak Bu. Tapi hari ini, kenapa Daud? Dosa apa yang Daud nggak lakukan? Daud sombong? Yes. Daud berzina? Yes. Tapi kenapa Tuhan bilang, Tuhan sayang sama Daud? Bahkan di DNA gereja kita, pada masa akhir, Tuhan akan bangun kembali reruntuhan pondok Daud. Tuhan gak bilang, bait Allah Salomo. Tuhan tidak tertarik dengan yang lapis emas. Tapi Tuhan tertarik dengan tenda yang sederhana. Tenda pramuka Pak Bu, pondok Daud. Katakan amin. Karena ada satu hal. Setuju gak? Saul gak pernah baca Taurat. Coba nanti cek ya. Samuel, Tawari, baca kita Saul, pernah gak dia baca Alkitab? Lalu saya mau tanya, Simson baca Alkitab gak? Gak ada. Tapi Daud bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya,
daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya? Mazmur 119 ayat 71. Ku renungkan firman 119 ayat yang ke-71. Mari lihat Daud. Satu hal saya mau tutup. Lewi, banyak hamba Tuhan yang gak baca Alkitab. Berapa banyak umat Tuhan, dia boleh dengar khotbah ibadah 1, ibadah 2, lanjut dengar YouTube. Kita bisa nyanyi satu album, tapi kita gak pernah bisa baca Alkitab saat pagi hari. Daud punya satu kebiasaan yang lain. Tauratmu. Ini Daud bilang begini, bahwa tertindas bagiku, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah lebih baik daripada ribuan keping perak. Lagu yang dulu saya gak pernah nyanyiin. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, Mas Nah pas yang di sini saya diem, saya gak nyanyi. Saya ingat waktu dulu, ini waktu saya SMA nih. Saya gak berani nyanyi. Kenapa? Saya gak pernah lihat emas dan perak. Tapi mari dengar Mazmur 1, Daud masih bocil. Masih gembalain domba. Di Mazmur 119, Daud udah jadi raja. Dengar, Mazmur itu 150 pasal. Dan pasal-pasal terakhir bukan Daud yang tulis. Dengar, di sini Daud udah jadi. Dan dia bilang begini, Tauratmu lebih daripada ribuan keping perak dan emas. Ayat yang 97. Mazmur 119 ayat 97. Yuk ini kita harus baca sama-sama. Ayat 97. Yuk 1, 2, 3. Aku, lanjut, perintahmu. Sebentar. Punya musuh? Punya lah ya. Di kantor. Bukan kita yang mau musuhan, tapi ada aja yang sebel sama kita kan. Dengar. Waktu engkau punya musuh, baca Alkitab. Perintahmu membuat aku lebih. Yuk lanjut lagi 99. Aku, kebayang gak? Ini harus kasih tahu anak-anak loh. Berarti nanti anak-anak ngerti apa yang guru ajarin. Ngerti apa yang dosen ajarin. Ini ayatnya. Lanjut lagi. Aku lebih mengerti dari sebab. Yuk yang masih berantem sama orang tua, sama mertua. Tambahin 1, baca Alkitab. Tapi jangan perang ayat ya. Yuk lanjut lagi. Ini ayat yang luar biasa. Terhadap segala jalan aku menahan supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku betapa manisnya bagi langit-langitku. Lebih daripada, 3 menit lagi saya harus selesai. Sekarang Daud raja, katakan raja. Mau tahu gak Lewi, Daud saat teduh jam berapa? Tanya saya gini, ada gak yang berani bangunin raja? Ini gue lihat aja palanya copot loh. Daud saat teduh jam berapa? Kira-kira bisa gak Daud bilang begini, bangunin saya dong. Prajurit, raja bangun, telat banget bangunnya. Daud saat teduh jam berapa? Yuk. Mazmur 119 ayat 147. Yuk kita baca sama-sama yuk, suara kuat. Multimedia 1, 2, 3. Bentar, ini aneh loh. Ini raja yang gak pernah kalah perang. Dia bilang apa? Pagi-pagi, saya mau tanya, pagi buta jam berapa? Jam 6? Kalau jam 6 kita dengar suara mama. Nak, masakin air. Jam 5? Ada yang mau dengar suara Tuhan? Lihat saya baik-baik. Antara jam 2 dan jam 4 pagi. Kita gampang dengar suara Tuhan. Lewi, saya mau kasih tahu. Yang biasa bangun antara jam 2 dan jam 5. Bangun ngapain? Pipis. Saya bilang gini, nanti kalau kau bangun jangan langsung tidur. Selesai kau pipis, nyanyi satu lagu. Kalau kuat satu album, go ahead. Satu aja dulu. Pak, habis nyanyi ketiduran, gak apa-apa, ulangin lagi besok. Katakan amin. Terus gini, jangan tidur, bilang gini, Tuhan
Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan ngomong dong. Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu. Katakan amin. Pagi-pagi buta, aku bangun, berteriak, minta. Lanjut lagi. Aku bangun mendahului. Ganti shift jam berapa Pak Bu? 00 ya? 00 ya? Betul ya? Daud saat teduh jam berapa? Kenapa? Tuhan sayang sama Daud. Katakan amin. Lewi, kita punya 2 bulan sebelum akhir tahun. Tahun 2023 ada tahun kau akan bangkit dan jadi pemenang. Kau akan bangkit bersama Tuhan. Kau bangkit dengan firman Tuhan. Katakan amin. Banyak hal kita udah coba. Banyak hal kita ikut equipping, conference. Tapi ada satu hal. Ayo kita banyak baca Alkitab. Katakan amin. Ayo ayat yang terakhir. Ulangan 17 ayat 18 sampai 19. Ulangan 17 ayat 18 sampai 19. Ini peraturan untuk raja. Allah umat rajani. Katakan amin. Semua raja Yehuda, semua raja Israel, sebelum diurapi, sebelum terima mahkota, mereka harus lakukan ini. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Haruslah menulis baginya salinan hukum menurut. Oke. Saya mau tanya. Sebentar. Sebelum ayat yang berikutnya. Baca Alkitab sama nulis Alkitab, capaian mana? Jadi pilih mana, baca atau nulis? Katakan amin. Saya dulu bermimpi saya pengen tulis Alkitab Pak Bu. Serius. Buat apa? Buat nanti waktu anak saya menikah. Jadi waktu nikah saya mau kasih Alkitab tulisan ulang Bapak Angga. Mimpinya. Tapi percayalah, halaman pertama tulisannya masih bagus. Halaman berikutnya istriku pun bilang, lu tulis apa sih enggak? Nulis, baca susah enggak? Baca susah enggak? Hah? Oh berarti udah selesai kejadian Wahyu berapa kali? Baca susah ya, tapi lebih susah ngapain? Jadi kita baca ya. Amin. Lanjut. Itulah yang harus ada di sampingnya, haruslah ia membacanya Engkau baca Alkitab bukan karena engkau mau jadi pendeta. Engkau mau baca Alkitab karena engkau mau jadi imamat, umat yang rajani. Katakan amin. Supaya belajar takut akan Allah, berpegang pada firman, hukum, ketetapan. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang maha tahu dan menilai hidupku tak ada yang. Mari yuk angkat kedua tanganmu yuk, katakan selidiki aku, pejamkan matamu, nyanyi sebagai doa. Oh Yesus, Kau yang maha tahu, tak ada yang tersembunyi. Angkat kedua tangan. Tuhan, saat ini terbuka, bukakan telinga rohani kami. Tuhan berbicara kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Berbicara. Mari dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan bilang, nah, ada yang harus di-delete. Ada aplikasi, ada file yang gak bener di handphone, di gadget, di laptopmu. Kalau saat ini Roh Kudus bilang begini, ada pertemanan yang harus di-delete. Nah, ketika kamu install itu, kamu beda. Kamu susah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kamu ngumpul, ketika kamu ikut komunitas ini, ketika kamu kenal dengan orang ini, engkau mulai jauh daripada
Oh rabasya, masing-masing doa, masing-masing doa. Oh rabasya, ada yang harus di-delete. Dengar, waktu Tuhan minta delete, bukan Tuhan benci, bukan Tuhan ingin mengusik kenyamanan kita, tapi Tuhan ingin menjamin masa depanmu. Oh rabasya, Lewi, kau akan naik dan bukan turun, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oh rabasya, kalau Tuhan ingetin, engkau harus mengampuni. Engkau harus mengampuni. Oh rabasya. Kalau saat ini Roh Kudus ingetin ada nama-nama yang pernah menyakiti. Kalau Roh Kudus ingetin ada wajah-wajah yang pernah menggoreskan luka yang begitu dalam. Dan kau sempat berkata, saya udah gak mau ketemu. Pondok Gede yang jual, yang masukin Yusuf ke dalam sumur. Bukan tetangga, tapi keluarga, kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf memilih untuk melakukan firman. Oh rabasyadaka sambil semua mata dipejamkan. Tempat di mana kau berdiri adalah Gunung Kudus Tuhan. Oh rabasyadaka. Hari ini sebelum saya tutup, engkau yang mau berkata, Tuhan aku mau melakukan firman-Mu walaupun sakit. Oh rabasyadaka. Kalau itu kamu angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Engkau yang mau mengampuni. Tuhan, aku akan lepaskan pengampunan. Tuhan, tapi takut. Tuhan, aku belum berani ketemu. It's okay, minimal. Saat ini engkau mulai mendoakan. Engkau mulai doakan. Ayo, Lewi, jangan marah. Lewi, jangan balas. Jangan menjadi kecewa. Oh, dan Tuhan bilang begini. Yang berbahagia bukan mereka yang mendengar, tapi yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan taruh di hati saya, ada di tempat ini yang kau merasa takut. Kau sedang merasa takut. Kau gak bisa tidur. Ada pergumulan yang kamu gak bisa cerita sama siapapun. Dengar, kalau itu kamu boleh gak angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh rabasyadaka. Para pelayan Tuhan, para pengerja, hamba-hamba Tuhan. Oh rabasyadaka. Mari yuk buka matamu, lihat tangan-tangan yang terangkat. Hampiri. Ayo hampiri. Oh rabasyadaka. Taruh tanganmu atas pundak mereka. Oh rabasyadaka. Oh rabasyadaka. Oh rabasyadaka. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan saat ini ya Tuhan, oh rabasyadaka, biarlah tangan-Mu yang berlobak paku saat ini turun menjamah kami. Oh rabasyadaka. Oh rabasyadaka. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, balut setiap luka. Curahkan kasih, curahkan anugerah. Curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu ya Aba. Oh rabasyadaka. Tuhan, kekecewaan ganti dengan harapan yang baru. Oh rabasyadaka. Suami istri ayo bergandengan tangan. Oh rabasyadaka, kegagalan. Oh rabasyadaka, kemiskinan. Oh keterikatan akan kebiasaan buruk. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Oh rabasyadaka. Roh minder, rendah diri, keinginan untuk bunuh diri, kami mintakan keluar dalam nama Yesus. Harapan yang baru, Lewi, Pondok Gede, kau gak pernah ditinggalkan, engkau gak pernah dibuang. Papa sayang padamu. Percaya sekali lagi. Cerita hidupmu belum selesai.
Tuhan dinyatakan. Tolong aku untuk percaya lagi ya Tuhan. Ya, Lewi. Bangkit dan jadi pemenang. Yang tak pernah habis di hidupku. Yuk bersama-sama katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami rasakan lawatan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah luar biasa memberkati setiap daripada kami. Kami yakin dan percaya kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, dan kami mau pulang berkat-berkat yang berlimpahan daripada-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan sekarang Tuhan kami mau menyiapkan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Engkau memberkati setiap daripada kami, memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah persembahan ini bisa menjadi alat yang memperluas kerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau yang akan memberikan kami berkat yang sama dan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Ini adalah ucapan syukur kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita akan memberikan persembahan misi, persembahan kita yang kedua, kita akan sama-sama menyaksikan LPG ini. Shalom, Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Bersama saya Tia, mari kita saksikan LPG News. Ayo kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja kita GBI LPG. Berikut informasinya. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak, Ibu, Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara, mengenal saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari, tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya di bulan November, ada di tanggal Rabu 8 dan 22 November. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, yaitu YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan, saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya.
Dan berikutnya, dari tim pujian dan penyembahan, mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria, untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja, kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Info YDJ, ayo anak-anak muda bersama-sama beribadah. Bergabung di ibadah kami, seru dan luar biasa memberkati. Untuk bulan Oktober, ada di tanggal 28 Oktober pukul 5 sore. Di tempat ini, ayo bergabung saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti full. Untuk informasi saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala Kul dan wilayah Kul yang ada di GBI LPG. Demikian info LPG News minggu ini. God bless you all. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati, amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi mengangkat tangan dan rindu untuk dilayani lebih, bisa menghubungi dengan Pastor Bobby di pelayanan jemaat di counter yang ada di luar ya. Jadi ada juga call center kita untuk bisa kita layani lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut untuk menghubungi kami untuk melayani saudara, itu adalah sukacita dalam hidup kami. Ya, pelayanan pastoral akan tetap berjalan. Bila butuh untuk pelayanan doa pelepasan, konseling juga bisa menghubungi call center di gereja kita ataupun menghubungi Pak Bobby nanti setelah ibadah ada di counter meja yang ada di dekat ruang pintu kaca. Kemudian dari Men Fellowship ya, nanti bapak-bapak yang ikut dalam pria nanti setelah ibadah bisa berkumpul sebentar untuk briefing dari Bapak Robert Hutapea. Itu aja. Dan hari ini kita luar biasa dilayani sama anak-anak JC, YDJ. Tepuk tangan dong buat setiap mereka. Dari Asher luar, Asher dalam, kolektan, bahkan para pemusik juga. Kita saat ini sedang dilayani mereka. Dan saat ini Bapak Ibu yang punya anak-anak muda ya, SD, SMP, SMA, ayo ajak mereka gabung. Kemudian di dalam ibadah juga mereka ada hari Sabtu ya, 2 kali sebulan di tempat ini di YDJ dengan Kak Sarah ya. Oke, itu aja pengumuman, mari kita bangkit berdiri. Kami terima kasih untuk Pastor Ezra Jingga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah ya Pastor. Salam buat teman, keluarga, Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami diberkati hari ini. Engkau memberikan tuntunan kebenaran firman-Mu untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan pada zaman ini. Kami tahu Engkaulah penolong dalam hidup kami yang akan membawa kami terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidup kami akan terus semakin hari semakin naik, tidak menjadi turun. Sebab pertolongan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Ezra Jingga. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Berkati bersama keluarga, istri dan anak-anak yang Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang menerima setiap kebenaran firman ini menjadi rema dalam hidup kami.
membuat kami mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Bahkan ke depan nanti Tuhan, sepertinya kami juga tidak mengerti, tapi kami percaya ketika kami mau taat terus dalam tuntunan-Mu, maka semua persediaan yang baik itu menjadi bagian hidup kami. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi siang ini Tuhan, biarlah sepanjang minggu ke depan, kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, kami diberkati berlimpah-limpah, kesehatan kami menjadi kesehatan yang prima ya Tuhan. Bahkan seketika ketika kami ada yang mengalami sakit penyakit, hari ini kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, anak-anak muda-Mu yang saat ini melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka Engkau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan syukur maupun persembahan misi. Tuhan berkatilah setiap benih yang saat ini kami tabur di tempat ini. Kami percaya benih ini akan berakar, bertumbuh dan akan berbuah-buah lebat. Setiap kami akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus akan tetap menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless semua.